kue talam dicocok. Yang belum jawab salam mungkin bawaan lagi buntu. Aku tak kalah di bos mensil. Dari Pagralam, tahu-tahu lah nyampe ke Talang Betutu. Yang sudah jawab salam, insya Allah tak kalau buntu. Yang paling kencang apinya itu paling takut buntu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Haryani Mono SE dan Ibu Dr. Rifa Aryani SE selaku owner Bina Dharma Hotel, sekeluarga kita doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu disehatkan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya insyaallah ta'ala. Dan yang kami hormati semua segenap karyawan Bina Dharma Hotel, staf dan guru sekolah Global Mandiri Palembang, baik dosen, staf Prasetya Mandiri Palembang dan semua tamu undangan yang tua-tua tidak disebut gelarnya, yang muda-muda pun tak disebut namanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir dalam rangka bukber, yakni buka bersama di Hotel Bina Dharma. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini tidak terasa kita sudah memasuki di tanggal 14 di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Artinya tinggal sisa kita puasanya lebih kurang berapa hari lagi? Bawa lagi puasa itu lah, nyawabnya kan nggak ada ngimel. Kita nak sekarang ceramah masih lama waktunya kira. Cuman saking semangat tuh tadi Pak, ini Pak Erwin, aku tadi bersama dengan selamat minal aidin wal faidin ya Allah. Saking semangatnya itu puasa, alhamdulillah. Insya Allah sampai kalau gitu ya. Sehat afiat. Di bulan Ramadan ini betul kata Pak Erwin tadi bahwasanya Bapak Suharyat Mono, mohon maaf ya, Pak Suharyat Mono telah menyampaikan dalam sambutannya, kita nak berbuat baik itu jangan cuma sekedar nak nunggu di bulan Ramadan baik. Bulan Ramadan ini kita anggap madrasah tarbiyah, kita anggap bulan riyadhah, latihan untuk 11 bulan yang akan datang. Di bulan Ramadan ini banyak yang ganjaran pahala yang Allah anugerahkan bagi kita sekalian, uang yang di antaranya apa? Di antaranya kita sama-sama di sini hadir untuk sama ikut dalam rangka buka bersama dan sekaligus bersilaturahmi. Dan alhamdulillah dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata beliau? Man ahabba ayyubsata fi rizqi, siapa yang kepengen diluaskan rezekinya, wa ayyan sa'alahu fi athari, dan siapa yang kepengen umurnya dipanjangkan. Rezekinya pengen luas, umurnya pengen
panjang. Maka kata kuncinya adalah fal yasil rahimah. Hendaklah dia bersilaturahmi. Sila artinya menyambung. Kenapa disambung? Kalau ada terputus. Tidak terputus ini Ustaz. Akor, ya berkawan. Tapi itu lebih dipererat lagi. Kalau kita banyak silaturahmi, minimal kalau kita galak banyak bersilaturahmi berkunjung, minimal tidak haus. Minimal tidak lapar. Ngapa? Banyak lokak minum, banyak boleh lokak makan. Ya, dan ini alhamdulillah salah satu bukti silaturahmi kita sudah disiapkan menu buka bersama ini luar biasa. Alang besar pahalanya. Siapa yang besar pahalanya? Orang yang memberikan fasilitas utamanya. Siapa lagi? Mereka yang pajak berkontribusi apa pajak dengan boril, dengan material, atau dengan tenaga, atau dengan support, minimal doa jadilah. Ini bantu laida, nolong laida, ngato ibu lo. Nah, model macam yang karo pada macam ini, Ustaz Kasir. Alhamdulillah. Di bulan puasa ini juga banyak ganjaran-ganjaran pahala yang Allah berikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Abdullah, apa kata Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilaikan ibadah. Ini maksudnya apa nih hadis ini mengatakan, oh kalau macam itu kita malah tidur, tidak usah ibadah. Bukan. Ibadah dibanding dengan baca Quran, salah baca Quran. Tidur, ya, tidur dengan baca Quran, bersalah baca Quran. Tidur dengan solat, bersalah dia solat. Tidur dengan sodako, bersalah dia sodako. Dan tidur daripada dengar majelis ilmu macam ini, bersalah dengan majelis ilmu pahalanya. Apa maksudnya? Kalau tidurnya baik bernilaikan pahala, ya. Kalau tidurnya baik dicatat oleh Allah Ta'ala lagi ibadah, apa lagi ibadahnya? Maka itu paling lemah dengan ceramah menjelang berbuka ini, duduk nyindir sampai tidur. Ngapa? Ya. Tidurnya orang beribadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidak apa-apa tidur, tidak apa-apa. Cuma pas duduk lagi dibangunin. Wasantuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu bernilaikan tasbih. Kalau diamnya baik dihitung tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi mulutnya mengucap tasbih, subhanallah, subhanallah. Wa amaluhu mudha'afun. Kata Nabi, amal orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Kalau Bapak Ibu sekalian berbuat satu kebaikan itu dak katik dalam Al-Quran balasannya satu dak katik. Ceklah. Mulai dari Fatihah sampai minal jinnati wan nas itu 30 juz Al-Quran, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. Tidak ada Al-Quran mengatakan satu kebaikan dibalas Allah dengan satu kebaikan. Yang ada manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa wong berbuat satu kebaikan dibalas minimal 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Ketika dia membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Di luar Ramadan, satu huruf itu mendapatkan 10 pahala. Bagi wong yang susah membaca Al-Quran, nak jemput huruf rin tak kena-kena. Rin, sampai sakit batu gigi maksudnya, sampai terjadi gider. Sudah dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala susahnya dia jemput itu huruf Al-Quran, dan pahala kedua, pahala dia menjemput huruf Al-Quran. 2 pahala. Itu di luar Ramadan. Aku tidak mengatakan kata Nabi-Nya alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf dikalikan dengan 10 dapat 30 pahala di luar Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan
dilipat gandakan 10, 70, dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 700, masih dikalikan. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendakinya. Wa amaluhu mudha'af, menjuk makan uang puasa luar biasa besarnya. Satu butir kurma, satu suap, satu teguk. Apa kata Nabi-Nya? Siapa yang menjuk uang berbuka, siapa yang membukakan uang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama seperti uang yang berpuasa dan tidak dikurangi pun sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya uang yang bersedekah di bulan Ramadan. Maka itu jangan pelit-pelit di bulan Ramadan. Jangan nak di bulan Ramadan ini kita berbuat baik. Kita anggap kita ini Bapak Ibu sekalian, hikmah salah satu kita berpuasa ibadah di bulan Ramadan ini, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita. Tidak ada mengenal Islam khususnya siapa baik, yang non Muslim juga. Kita juga ikut bersedih kalau dia bersedih, kita ikut juga susah kalau dia susah. Itulah ajaran Islam. Ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Ya Allah, aku baru sehari tidak ketemu pindang ya Allah. Aku lah seminggu tidak ketemu nasi minyak pala kambing ya Allah. Tak harus siksa rasanya. Seharian yang ahli hisab rasanya. Aduh, mulut ini kalau tidak mengudut rasanya mak lah rasanya. Yang ahli hisab yang tahu cuman yang maknanya. Tapi dia juga ikut merasakan, aku baru sehari tidak makan, tidak minum. Bagaimana dengan mereka, saudara-saudaraku yang ada kesusahan, yang tidur di bawah jembatan, yang tinggal di pucuk gerobak, yang tinggal tempat seemperan biasa ada-adanya. Ya Allah, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Ini mendidik kita juga peka, saling tolong menolong, bahu membahu, asah, asih dan asuh. Jangan kena penyakit SMS. Tahu penyakit SMS? Susah melihat orang susah, senang melihat orang susah, dan senang dan susah melihat orang senang. Ini yang gawat macam ini Pak. Mau tangguh sebelah beli kulkas baru besar loh cak lemari. Tangguhnya beli kulkas dia kedinginan. Aduh kan ngomong saya ini kan. Aduh. Tetangganya sebelah dia kompor gas tanam, harganya berapa? Jujur itu, berjuta itu, dia yang kepanasan. Tetangganya sebelah beli mobil BMW, masuk JD dia. Wah Allah wala quwwata illa billah. Dia tak kepengen nikmat itu dapat di tetangganya saudara. Kalau pacak jangan dia, jangan saksa dia lah pokoknya. Nangger cash dia beli mobil BMW itu, nangger cash dia beli, cash mati bilang. Atau nian beli macam ini Pak? Ya, atau nian, cuman sih tidak kata insyaallah. Sini soleh hayal sini insyaallah. Artinya mobil BMW itu salah dengar dia tuh, bukannya mobil BMW itu bukannya mobil BMW, becak Bang Wahab. Cuman salah dengar Bapak Ibu sekalian. Nah, dididik kita di bulan Ramadan ini untuk saling merasakan apa yang dirasakan penderitaan saudara-saudari kita. Dari waktu deh kita contoh disiplin. Apalagi on time kita gawe, jam sekian masuk, jam sekian balik. Mak itu juga ibadah di bulan Ramadan, mendidik kita disiplin. Kita mungkin susah bangun sebelum subuh. Tapi di bulan Ramadan ini kita dididik, digembleng oleh Allah Ta'ala melalui ibadah di bulan Ramadan. Suka tidak suka, senang tidak senang, terima tidak terima, bangun sebelum subuh, makan sahur. Bapak Ibu yang muslim, minta tolong nih ya. Kalau baca makan sahur, sebelum makan sahur atau sesudahnya, jangan meninggalkan 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat. Kenapa? Ad-du'a us-shaim mustajab. Doa-doa, permohonan orang-orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, yang bujang-bujang yang belum bini, doa. Ya. Yang bujang-bujang, tapi karena sudah bini, gawat itu. Yang gadis-gadis yang belum boleh laki, berdoa minta sama Allah. Ya Allah, kalau dia jauh dekatkan ya Allah, kalau dia dekat temukanlah dengan aku ya Allah. Minta sama Allah Ta'ala. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ketika terlebih lagi indah iftar, nah waktu berbuka kaget.
lebih kurang 5 menit. Ya di situ 5-10 menit lah. Ya kesibukannya kita main TikTok, ya main sosmed, kita istirahat dulu, fokus. Di situ Allah tunggu permintaan setiap hambanya yang memohon kepadanya. Karena doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini kita banyak kadang-kadang terlalaikan. Ya, kadang-kadang menjelang 5-10 menit ada kebiasaannya kadang-kadang tidak kita lakukan. Kita lakukan apa itu? Ngabuburit nyebutnya. Ngapo? Cuci motor, nyuci mobil. Tidak salah, tidak salah. Cuma nak nyuci motor, nyuci mobil, cari waktu yang enggak panjang, jam 4 pada asar boleh. Mendekati 5-10 menit sebelum puasa, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Waktu yang doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu jangan kita terlena. Ada yang hobi burung, mandi ke burung dulu. Yo lagi belum mandi. Ada yang hobi pancing, tidak sudah mandi pancing terus. Ada yang hobi dengan ayam jago, tidak sudah akan jalin ayam. Waktu ini waktu yang mustajab. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Tak nutup kemungkinan selama ini yang menjadi janggalan, yang azam kita, keinginan kita, cita-cita kita belum tersampai ke juga. Tak nutup kemungkinan tahun inilah jawabannya, insya-Allah Ta'ala. Waktu berbuka dan waktu dia sahur jangan meninggalkan doa. Minimal salat 2 rakaat. Jam berapa nih Pak Ensi sekarang? Jadi waktu masih lama Oke, kita lanjut lagi. Wasaim wa nausu saimi ibadah wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'af. Amal orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan puasa tadi salah satu hikmahnya adalah mendidik kita dari waktu kita belajar disiplin. Bangun sebelum subuh berjamaah di masjid. Kemudian ingat ini pesan Nabi loh. Nabi, Bapak Ibu sekalian. Pernah suatu ketika ini ada amalan kalau galak. Profesor Dr. Sayyid Alawi Al-Maliki bercerita di dalam kitabnya itu. Ada seorang sahabat menghadap Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasul, aku ini susah ya Rasul. Aku ini kalau bahasa katanya buntu ya Rasul. Aku ini buntu ya Rasul, tak ada penghasilan. Tolonglah kau tunjukkan aku suatu amalan yang bisa mencukupi kehidupan aku ya Rasul, supaya hidup aku ini cukup. Maka jawab Nabi, faqul subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah. Maka ucapkanlah olehmu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ini dibaca sebelum sholat fardu subuh. Singkatlah cerita, seiring berjalannya waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya uang yang minta amalan sama Nabi tadi datang lagi menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, saddaqta ya Rasul. Wahai Rasulullah, benar apa yang kau ucapkan ya Rasul. Ngapa Nabi ngomong, bukankah beberapa waktu yang lalu di sahabat tadi aku datang menghadap engkau ya Rasul, meminta suatu amalan, aku dalam kondisi fakir, aku dalam kondisi susah. Sekarang ini ya Rasul, dunia sudah mengejar aku sehingga dagangan aku lagi tidak lagi dagangan aku ini aku tak keladinan lagi ya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan ini kalau kita nak amalkan secara kontinu, secara mudawamah ini dibaca sebelum sholat fardu subuh. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Dan sahabat telah membuktikan akhirnya dunia yang ngejar dia, bukan dia yang ngejar dunia. Dan Nabi menjelaskan lagi dalam hadisnya, raka'atan qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Cukup dengan sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, itu terlebih baik dari dunia dan sisi. Apa yang lebih mahal dari itu? Maka itu jangan pernah tinggal subuh.
Kalau dunia kita tidak pengen ketinggalan. Kuncinya anak pertama pembuka ketika kita bangun dari tidur, sholat subuh jangan ditinggalkan. Kalau kau pengen hidup sukses, tanyalah sama beliau-beliau, sama bapak sama ibu ini, sama bapak sama ibu. Tanya sama wong-wong yang sukses. Kalau dia kepengen sukses, jangan pernah meninggalkan sholat di waktu subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan isinya, kata Nabi SAW. Belum lagi amalia-amalia yang kita tidak biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Sholat subuh berjamaah, kita ada sedekah subuh, ya, dimasukkan di kota amal dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau ada salat duha minimal jangan tinggal 2 rakaat, masalah rezeki. Insya Allah tidak kalau buntu. Salat duha atau mendawamkan surah di Nabi, siapa yang mendawamkan membaca surah Waqiah fi kulli lailatin, keterangannya banyak, pada tiap malam, ada di waktu pagi, ada di waktu sore, dijamin, perjaminan dari Nabi tidak kena buntu, tidak kena susah. Belum lagi salat zuhur berjamaah, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Banyak pendidikan yang begitu amat sangat berharga, pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik hikmah di bulan Ramadan ini. Salah satunya tentang amaliyah yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu di bulan Ramadan ini, yuk mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini tidak cuma mentok untuk di Ramadan ini, di 11 bulan yang akan datang, maka akan terlihat buah hasil daripada puasa ibadah seseorang itu. Semakin dia berpuasa, maka dia akan semakin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia berpuasa, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, akan semakin sukses di dalam kehidupannya. Sukses itu tidak ditinjau dari segi dunia memang. Yang namanya sukses itu belum tentu keluarga kita dia berhasil kalau. Dan salah satu kesuksesan itu adalah, Bapak Ibu sekalian, puncak kesuksesan itu tatkala harta, keluarga, anak, suami, istri itu menyampaikan itu pada sampai sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak kesuksesan yang sebenarnya. Nah, wa du'a'uhu mustajabun, doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan yang terpenting lagi adalah wadambuhu maghfurun, dosa-dosa orang yang berpuasa itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita berpuasa ini jangan fokus di puasa. Ada amaliyah yang tidak baca kita tinggalkan. Ibaratnya gedung nih, gedung yang kokoh, yang kuat. Puasa itu ibarat atap. Fungsinya untuk menahan segala sesuatu, terjangan badai, panas, angin, topan. Tapi ada yang lebih penguat itu apa? As-salatu imaduddin, tiangnya. Salat merupakan tiang agama. Faqad aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat sama dengan merubuhkan agama. Yang punya anak, yang jadi wong tua, pesan sama anaknya, nah, sesibuk apapun kau nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Nabi yang paling kaya tidak pernah meninggalkan sholat. Nabi Sulaiman paling kaya Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, sesusah apapun hidup kau nak, jangan pernah meninggalkan sholat. Nabi yang paling susah dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dalam arti kata di ujian diterpa, beliau lahir dalam keadaan yatim piatu, tidak punya apa-apa. Dalam keadaan yang fakir, yang miskin, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Nak, kalau kau belaga, nak, kau cantik, nak, jangan pernah meninggalkan sholat. Jingok Nabiullah Yusuf, begitu tampan dan rupawan begitu wajahnya, sehingga membuat perempuan-perempuan bangsawan begitu tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Cantik, sholat. Yang belaga, sholat. Yang setengah belaga, sholat. Tambah lagi yang jahat, harus sholat. Kenapa? Karena sholat adalah anak kunci, penguat, pilar iman seseorang. Kalau sholatnya sudah rapuh, maka akan rapuh seluruh
Tapi kalau sholatnya kuat, insya Allah menopang seluruhnya akan menuju kesempurnaan. Maka itu yuk mari sama-sama kita benahi di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kita lakukan. Tak ketik jaminan tahun depan kita baca ketemu lagi apa tidak. Bukan takut-takut, bukan. Umur kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang bisa memastikan kita baca sampai di tahun yang akan datang. Tidak ketik. Kita bila tidak tahu baca sampai apa dan akhir Ramadan tahun ini, kita tidak pernah tahu. Anggaplah seolah-olah ini Ramadan yang terakhir buat diri kita, supaya timbul semangat ibadah kita. Artinya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita senantiasa bimbingan taufik hidayah serta maunahnya, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita untuk taat beribadah kepadanya, dan insya Allah kita dipertemukan lagi pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum tutup dengan doa, waktunya ada bapak ibu yang nak bertanya. Ya, nak bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak bertanya, jam 6 lewat 2 menit. Atau ada acara lagi gitu? Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Langsung doa gitu. Ada? Tidak ada? Masih lanjut lagi? Ada sedikit lagi? Oke, siap. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqatil abwabun nar, wa sulsilatis syayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya, dan setan-setan itu diikat dan dibelenggu. Memang mata kasar itu tak jengok surga itu di mana surga, tak kejengokan, agak tunggu mati lagi. Tunggu mati lagi baru kejengokan gitu. Karena ada alam fisika, ada alam metafisika, ada alam ghaib, ada alam nyata, ada alam ghaib. Kita dah saja jauh nak ngomong masalah gaib. Dari yang kita rasa ke sekarang ini, kita hidup sesuatu hal yang pacak kita rasakan, tapi tidak ada pacak kita jengok. Angin, cara bentuk angin. Oh apa? Kalau dikerok itu bukan warna angin, itu akan kerokan gitu. Atau sesuatu tamparan misalnya, lepak panas misalnya. Cak mana bentuknya tamparan tidak tahu kita. Apalagi nak ngomong masalah gaib. Ini faktor keimanan, keyakinan seseorang. Oke, Ibu sekalian. Jadi pintu surga itu Allah buka seluas-luasnya. Tak usah ada pintu langit. Uang nak berdoa itu Pak, Bu, kalau doanya kepengen dikabul oleh Allah Ta'ala, syaratnya harus tahu. Apa syaratnya? Minimal pintu langit itu dibuka dulu. Untuk tahu pintu langit dibuka itu kapan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ada hadis yang mengatakan termasuk doa yang tidak ditolak, bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah itu doa yang ditolak. Ketika turun hujan, gerimis, doa yang ditolak. Kemudian sepertiga akhir malam, doa yang ditolak. Kemudian ketika setiap hari salat 5 waktu, doa yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Cuman doa ini kadang-kadang Allah Maha tahu. Allah itu memberi apa yang kita, Allah itu belum tentu dia memberi apa yang kita ingini, dan kadang Allah itu memberi apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita kepengennya macam ini, ngapa juga belum sampai ya Allah, ngapa juga belum sampai. Allah Maha tahu timing tempatnya kapan doa itu kabul. Kita tak pernah tahu. Okay? Jadi kita minta itu boleh, kita minta tetap berhusnuzon, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat. Kemudian kita minta ketuk pintu Allah Ta'ala. Masuk ketuk itu bukan ketok-ketok bukan. Minta sama Allah gedor. Kan dalam Quran ada dijelaskan. Di situ waqur, dan ucapkanlah kata Allahnya, Ya Rahman asma'ul husna, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku jawab setiap permohonan hambaku yang memohon kepadaku. Tapi sebelum Allah menjawab permohonan kita dulu, itu belum tetek, masih ada komanya. Fal yu'minu bi, fal yastajibu li. Hendaknya
mereka itu terlebih dahulu menjawab panggilan aku. Kalau bahasa gitu, kalau kamu nak pengen kendak kamu dituruti galo, kamu harus nurut dulu panggilan aku. Kira-kira macam itu, Pak. Jangan kaget giliran kita berdoa nak pengen bergancang minta sama Allah cepat, tapi giliran panggilan dia kita abaikan. Contoh saja jauh. Berkumandang muadzin, hayya 'alas shalah. Mari dirikan salat. Masih cek dah, baik? Masih main TikTok? Masih tonton sosmed? Itu kan mengabaikan kan? Kalau bapak yang manggil kita tidak jawab, singgung nggak beliau? Marah. Apalagi Allah Ta'ala. Allah manggil, kita tidak nyaut, ya Allah marahlah. Kita ini lebih cepat merespon panggilan HP ketimbang dengan panggilan Allah. Coba kalian manggil bosnya, siap, siap, cepat, ngapuk takut kena ucap, nih takut itu berhenti ke? Tapi kalau sama Allah santai-santai baik, ya wajar lah kalau keinginan kita sampai mainnya ini belum kita direspon. Karena mungkin kita sering banyak mengabaikan, melalaikan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mulai saat ini kita yuk mari sama-sama cross check. Apa lah ya sampai saat ini keinginan aku belum juga terkabul. Kita baik sangko jangan buru-buru sangko. Mungkin Allah tahu waktunya yang tepat untuk kabul doa dengan aku. Aku doa aku sama Allah Ta'ala. Atau Allah, mungkin Allah tuh kepengen masih nak dengar tangisan aku. Jadi kita gedor terus pintu kaget, suatu saat pintu itu terbuka. Kalau pintu itu terbuka, Tuhan yang punya rumah nyuruh masuk, mintalah apa yang pengen diminta. Itu aman kalau sudah masuk. Nah ini pintu surga terbuka, sudah tinggal minta baik. Ya, pintu lah terbuka, rumah lah sudah terbuka, tinggal masuk baik. Masalahnya kita ni nak masuk apa tidak? Nah tinggal dari kita itu lah. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Wa ghulliqatil abwabun nar, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya. Pintu neraka, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai uang di kubur itu, uang di alam kubur tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Di dalam kubur, cobalah masuk enggak saya? Ya cobalah masuk enggak? Dalam kubur itu tidak disiksa, tapi yang beriman baik. Kalau tidak beriman, banyak bawas ringkas dan hati urusan. Yang beriman baik, di stop menghormati bihormati Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Dan wasul silatis syayatin, para setan-setan dia diikat di belenggu. Kenapa dia diikat? Yang ikat setan itu siapa? Yang ikat setan itu adalah ibadah puasa seseorang. Itulah yang mengikat, yang membelenggu sehingga tidak ada celah dia menggoda umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang puasa termasuk hawa nafsu dikekang. Bapak Ibu sekalian sadar tak? Kita ini manusia tapi berjiwa malaikat. Malaikat itu tidak makan. Malaikat itu tidak minum. Malaikat bukan lanang, bukan betina. Malaikat itu dia tidak katik nafsu, dia cuma punya akal. Malaikat kalau dia berbuat tidak pernah salah, wajar, tidak katik istimewa. Malaikat nafsu tidak katik, makan tidak perlu, minum tidak perlu, seksual tidak perlu. Malaikat akalnya ada, tapi dia tidak katik nafsu. Binatang selalu salah, wajar. Binatang dinjuk nafsu tidak katik akal, ya wajar. Manusia kadang benar, kadang salah. Kalau dia benar, imannya derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Manusia yang berpuasa sama seperti laksana berjiwa kemalaikatan. Berhubung sudah masa waktu, insyaallah kita mudah-mudahan akan senantiasa dianugerahkan kesehatan, keafiatan, diberikan kita kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang berhasil dan insya Allah akan meraih kemenangan kelak di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Jalan-jalan ke Bukit Sangkal tujuannya cuma nak bagi roti, penceramah yang punya akal,
lebih kurang jadilah dulu jam 6:10 berhenti. Wal aqul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama berdoa. Belum ada Nabi? Tetap baca doa penutup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami bersimpuh ya Allah, bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb, memohon, berharap, meminta kepadamu ya Allah. Siapa lagi yang tempat kami terbaik untuk meminta kecuali hanya kepada Engkau saja ya Rabb. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb, seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabb, jadikan di Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari yang sebelumnya, dan pertemukan kami kembali ya Allah pada Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah, mohon karuniakan kepada kami sekeluarga kesehatan, keafiatan, keselamatan lahir dan batin. Mudahkan seluruh urusan kami ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, zuriat keturunan yang soleh dan solihah. Cukupkan seluruh kebutuhan kami ya Allah, lunaskan seluruh hutang-hutang kami ya Allah, dan mudahkan segala urusan kami ya Allah, dan anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan andaikan Engkau mengambil nyawa kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di salah satu momentum menjelang berbuka adalah momentum doa yang tidak pernah Engkau tolak ya Rabb. Ya Allah, kabulkanlah seluruh doa-doa permohonan kami ya Allah. Saat ini yang hadir di tengah keramaian ini ya Allah, Engkaulah sebaik-baik yang mengabulkan seluruh doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas tausiah yang telah